Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama saya Muhammad Mirul Izmi bin Muhammad Radi. Nombor matrik saya CE210006. Okey, video ini saya diberi tugasan untuk memberi pendapat daripada link video di YouTube yang diberi oleh doktor di Outer. Okey, cerita ini mengisahkan seorang budak kecil yang menjual makanan macam keripik di kedai makan. Lepas tu dan dia melihat seorang remaja yang sedang bermain game di telefon bimbit. Okey, kalau nak ikutkanlah dalam pandangan mata kasar, kan, orang macam merasa simpati, kan, termasuk juga saya sendirilah atas keadaan budak kecil tu sendiri yang tak dapat bermain game seperti mana lelaki remaja tersebut. Okey, maksudnya dia macam dia berasa simpati dengan dia punya kesusahan pada waktu kecil, kesusahan yang dialami oleh dia ataupun family dia. Okey, itu pada pandangan mata kasar oleh kita semualah. Tapi kita kena bersyukurlah dengan apa yang ada. Contohnya macam masih diberi tangan untuk kita menjual, masih diberi kaki untuk kita mencari rezeki, masih diberi mulut untuk kita berinteraksi. Lepas tu sebagai motivasi, kita pun kena ambil langkah awal. Contohnya kita tahu waktu kecil kita susah, kan. Kita kena ambil langkah awal, maksudnya belajar sungguh-sungguh, kan. Ibu bapa kita hantar kita ke sekolah, kan. Kita kena belajar sungguh-sungguh. Jangan sia-siakan waktu semasa yang diberi. Jangan banyak main, jangan leka dengan media sosial zaman sekarang ni, kan. So kita kena ambil motivasi daripada video yang tunjuk tu. Okay, tu pada pandangan mata kasar. Okay, pada pendapat saya, kan, dia macam ikutkan, saya tak perlu sedih pun kalau kita mengalami situasi macam tersebut. Sebab kalau kita asyik main game je, dia juga macam boleh melemahkan kita punya orang cakap syaraf, kan, boleh lemahkan otak, kan. Tapi kalau adik tu jual barang-barang yang macam keripik, kan, dia macam melatih otot kita semakin jadi kuat, kan. Kita macam rajin berjalan, keluar peluh. Itu lebih baik daripada kita bermain game, kan. Satu, kita mendapat punca rezeki kita bila kita jual something macam keropok ke biskut ke macam tu, kan. Tapi kena tolak tepilah perasaan malu tu untuk kita mencari rezeki makan minum kita. And then lagi satu, jangan sedih juga kalau kita melihat orang yang sedang bermain game di telefon bimbit. Tapi sedihlah kalau kita melihat orang itu baca Al-Quran, tapi kita hanya dapat melihat dan mendengar. Maksudnya kat situ kita tengok orang baca Quran, tapi kita dapat melihat dan dengar je. Sebab apa? Sebab kita tak pandai membaca Al-Quran. Kita tak pernah belajar macam mana baca Al-Quran. Patutnya lebih bersedih kepada benda-benda yang akhirat lah. Sebab benda yang main game ni semua dunia sahaja. Lepas tu kalau saya sendirilah, saya berduduk di tempat budak tu sendiri, saya rasa saya macam rasa perasaan iri hati, jealous, kan. Macam kita nak juga dengan adanya gadget, kan. Lagi-lagi zaman sekarang ni penuh keliling dengan media sosial, TikTok, Instagram, WhatsApp. Senang untuk berinteraksi dengan orang lain, kan. Rasa jugalah terkilan tu bila kita saya sendiri duduk kat budak tu. Tapi kita kena macam tanam kat diri kita, mungkin rezeki kita bukan sekarang, mungkin satu hari nanti. So kita maksudnya
terbalikkan jalan cerita kita. Biar kita susah sekarang, nanti kita senang kemudian. Maksudnya kita macam sekarang ni kita susah tolong family kita, jual, cari punca rezeki, and then kita belajar betul-betul, kita belajar sungguh-sungguh sampai kita dapat apa yang kita inginkan one day. Okay, saya rasa itu sajalah penerangan saya. Yang buruk semua datang daripada saya, yang baik semua datang daripada Allah SWT. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.